Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar dunia perhabiban. Dan kali ini kita akan membahas klaim para habib yang banyak mengaku bahwasanya mereka ini sering atau bahkan setiap hari bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, baik bertemu dalam keadaan sadar maupun di dalam mimpi. Yang pertama, kaum muslimin, kita akan membahas masalah klaim bahwasanya ada habib yang mengaku bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Apakah itu setiap hari atau hanya sesekali? Dan klaim ini tidak bisa dibenarkan. Karena setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, mustahil Nabi ini bisa menemui manusia di dalam keadaan sadar. Seandainya hal itu benar bisa terjadi, tentu para sahabat yang paling utama dan yang paling butuh untuk ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Karena mereka adalah manusia-manusia yang paling soleh dan yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, kita ketahui terjadi perselisihan yang hebat di kalangan para sahabat. Sehingga kalau memang setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW ini masih bisa menemui orang yang masih hidup, tentu para sahabat waktu itu lebih utama untuk ditemui oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian didamaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Sudah tentu Nabi tidak ingin para sahabatnya ini berselisih, apalagi sampai terjadi pertumpahan darah. Tapi ternyata tidak kita temukan riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menemui para sahabat untuk memberikan solusi dari perselisihan mereka. Jadi klaim ini tidak bisa diterima, alias ditolak. Karena apa? Karena orang yang sudah meninggal dunia, ruhnya itu ada di suatu tempat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makom mereka. Teman-teman sekalian, ruh tidak akan pernah kembali ke dunia. Titik. Ini semuanya tidak masuk akal. Makanya jamaah sekalian, jangan terlalu percaya hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita bahagia di alam kubur, berarti ruh kita akan disibukkan dengan kebahagiaan. Itu bukan ruh, karena ruh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah ruh dipanggil, maka bisalah dipanggil ruh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Nah, kaum muslimin, jadi klaim orang yang mengaku bertemu Nabi dalam keadaan sadar itu adalah sebuah kedustaan. Kemudian bagaimana kalau orang mengaku bertemu Nabi dalam keadaan mimpi? Ketahuilah kaum muslimin, mimpi bertemu dengan Nabi itu adalah perkara yang hak. Sangat bisa terjadi dan sangat mungkin untuk terjadi dan bisa dialami oleh siapa saja manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perlu ditinjau perkataan orang yang mengaku sudah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW tersebut. Apakah ciri manusia yang ditemui di dalam mimpi tersebut sesuai dengan ciri fisik Nabi Muhammad SAW atau tidak? Kalau sesuai, maka benar. Apabila tidak, maka itu adalah kedustaan. Artinya kedustaan itu adalah bisa jadi syaitan yang berpura-pura menjadi nabi, atau mungkin orang tersebut hanya mengaku-ngaku telah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilihat juga apa isi dari mimpi tersebut. Itu harus dilihat. Seorang ulama, Syekh Al-Alamah Al-Muhaddis Abdurrahman bin Yahya bin Ali bin Abu Bakar Al-Yamani Al-Muallimi, beliau mengatakan, sesungguhnya para ulama bersepakat bahwa mimpi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tapi dia hanya sebatas harapan baik, dan bisa jadi itu adalah bentuk peringatan, dan juga bisa dijadikan sebagai dalil pendukung apabila mimpi tersebut sesuai dengan hujjah yang syar'iyah. Sehingga
ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ro'ani fil manami faqad ro'ani haqqan fa inna syaitona la yatamassalu fi surati. Maknanya adalah barang siapa yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka berarti yang dilihat adalah benar-benar Nabi Muhammad SAW. Kalau memang cirinya sesuai dengan ciri Nabi Muhammad SAW. Dan tujuan dari mimpi tersebut bisa jadi itu sebuah bentuk kabar gembira bagi orang tersebut yang bermimpi bahwa dia nantinya akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat, dan bisa jadi itu adalah bentuk peringatan bagi dia ketika di dalam mimpi tersebut Nabi itu memberikan ancaman ketika dia melakukan kemaksiatan. Jadi tergantung dari isi mimpi tersebut. Dan mimpi ini tidak bisa menjadi dalil secara mutlak. Dia hanya sebagai pendukung saja. Apabila pesan di dalam mimpi tersebut sesuai dengan syariat Islam, maka dibenarkan. Tapi kalau tidak sesuai, maka mimpi tersebut adalah batil. Bisa jadi mimpi itu hanyalah pengakuan-pengakuan saja. Kalaupun ciri-ciri yang disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW itu benar, sesuai, bisa jadi orang tersebut memang sudah membaca bagaimana ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Tapi tujuannya adalah untuk perkara yang batil. Dan kita tahu, begitu banyak orang-orang yang mereka mempelajari agama Islam, tapi tujuan mereka adalah untuk merusak agama Islam. Nah, kaum muslimin, sekarang kita simak video yang kita ini bisa berhusnuzon bahwa cerita Habib ini adalah benar. Karena selain Habib ini mengaku bertemu dengan Nabi dalam keadaan mimpi, pesan dari Nabi Muhammad SAW yang disampaikan di dalam mimpi tersebut itu pun sesuai dengan hujah syar'i. Kita simak videonya. Benar gak? Benar gak, Habib? Kalau orang masih ngerokok, gak bakal mimpi Rasulullah. Enggak tahu, Allahu a'lam. Akan tetapi Al-Hayy Umar cerita kepada kita, ada sebagian kaum salihin di Raudhah di Madinah Al-Munawwarah, di masjid, di Raudhahnya Nabi Muhammad, di masjid bagian yang paling istimewa. Dia di situ tahu-tahu tertidur, dalam tidurnya dia mimpi Rasulullah. Saat mimpi Rasulullah, dia lihat Rasulullah tuh mengopeni, menyambut tiap orang yang ada di situ. Sebab mereka tamunya Nabi, berziarah ke makamnya Nabi, disambut, masing-masing diopenin. Begitu. Terus Nabi mau nyamperin, ada satu orang di sebelah tempat yang sana. Nabi mau nyamperin dia, saat mau ke situ menjauh lagi. Mau coba samperin, Nabi mau nyamperin lagi, nyoba menjauh lagi. Sampai akhirnya ini orang yang mimpi nanya, ya Rasulullah, kenapa kamu mau kemana? Kenapa kok setiap mau masuk menghindar lagi, menjauh lagi? Bilang, saya mau samperin, ada saya punya cucu, dia datang dari jauh mau berziarah kepada saya. Dia udah berziarah, begitu dia duduk di situ, saya mau nyamperin dia, mau nyambut dia, cuma di kantong dia ada rokok, jadi saya nggak bisa mendekat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita Habib yang seperti ini bisa kita akui, bisa kita benarkan. Kita bisa berhusnuzon bahwasanya apa yang disampaikan, apa yang diceritakan oleh Habib tersebut itu benar. Tinggal urusan Habib yang bermimpi tersebut mempertanggungjawabkan cerita mimpinya nanti di hadapan Allah. Kalau memang benar mimpi tersebut, maka ya semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau. Kalau ternyata Habib yang bercerita tersebut berdusta, maka itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berhusnuzon saja, karena yang diceritakan itu hanya mimpi. Mengaku bermimpi bertemu dengan Nabi, dan bermimpi bertemu dengan Nabi itu adalah perkara yang hak, perkara yang memang benar-benar bisa terjadi. Tapi kalau bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga, mengaku bertemu Nabi dalam keadaan sadar, maka itu bohong. Dan kemudian dilihat dari isi mimpi tersebut, itu pun maknanya benar secara syar'i. Bagaimana kita akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW sementara kita ini masih kuat mendekap sesuatu yang haram, mengkonsumsi sesuatu yang haram sampai membawanya ke tempat yang mulia di Raudhah.
maka tidak akan mungkin Rasulullah SAW mau dekat dengan orang-orang seperti itu. Artinya pesan dari mimpi yang disampaikan oleh Habib tersebut itu benar. Ya, bagaimana kita mau dekat dengan Nabi Muhammad SAW sementara kita itu masih merokok? Rokok itu masuk ke dalam keumuman dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan perkara yang baik-baik dan mengharamkan perkara yang buruk-buruk. Dan rokok ini adalah perkara yang buruk. Tidak ada tenaga ahli di bidang kesehatan yang mengatakan bahwa mengkonsumsi rokok itu adalah baik. Semuanya sepakat bahwasanya mengkonsumsi rokok itu adalah keburukan. Dampaknya buruk, isinya semuanya penyakit. Anda mau terima silahkan, tidak terima juga silahkan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.